Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita belajar lewat video ya. Jadi nanti tugasnya adalah kalian meresume materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, minimal resumenya adalah 1 lembar bolak-balik atau lebih bagus. Jadi nanti kertas tulisan tangan kalian. Jadi materinya kalian tulis tangan, kemudian kalian scan pakai cam scanner aja dari aplikasi HP. Setelah itu kalian kirimkan ke e-learning. Jadi paling lambatnya nanti Ibu umumkan di grup kelas, insyaallah. Oke, hari ini kita bahas tentang siklus akuntansi dalam sistem informasi akuntansi. Seperti yang minggu lalu Ibu bilang, kalian harus persiapkan dulu, harus tahu dulu, harus ingat-ingat lagi apa sih siklus akuntansi itu, apa saja akun-akunnya gitu ya. Jadi, kalau secara umum, siklus akuntansi itu dimulai dari pencatatan transaksi. Dari pencatatan transaksi atas bukti-bukti transaksi ke dalam jurnal, ya kan? Bukti transaksi ke dalam jurnal, kemudian dimasukkan ke buku, diposting ke buku besar, dan neraca saldo dalam 1 bulan. Nah, setelah itu di akhir bulan dilakukan penyesuaian yang dicatat ke dalam jurnal penyesuaian. Dan membuat neraca saldo setelah penyesuaian dan kemudian selanjutnya membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, kemudian ada neraca, ada laporan perubahan modal yang kemarin Ibu udah sampaikan di kelas. Kemudian buatlah jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Gitu. Jadi, akuntansi itu mengenal berbagai macam jenis akun atau rekening. Nah, masing-masing akun itu mempunyai ketertarikan, punya arti penting. Untuk apa, teman-teman? Untuk memahami jalinan transaksi. Kalau sampai sini ada yang ditanyakan, silakan nanti ditanyakan di grup ya. Jadi Putri transaksi ini, misalnya kita membeli sebuah aset ya, sebuah meja. Kemudian kita jurnal, belinya secara cash atau kredit gitu. Kemudian dimasukkan ke buku besar pembelian. Kemudian masuk lagi ke neraca saldo, kemudian dibuat jurnal penyesuaiannya, dan seterusnya sampai neraca saldo setelah penutupan. Nanti silakan dibaca lagi catatan-catatannya ya. Nanti begitu kita masuk, insya Allah bisa jadi dibahas satu-satu. Jadi jangan sampai nggak tahu apa sih isi jurnal penyesuaian, pada nggak tahu apa sih laporan keuangan itu, pada nggak tahu gitu. Jadi teman-teman, untuk mengecek ketelitian dan ketepatan serta keakuratan data, benar nggak sih data yang kita tulis ini? Maka perlu pemahaman pada akun yang mempengaruhi saldo akun tertentu. Gitu. Misalnya akun yang mempengaruhi piutang itu apa-apa aja. Kayak misalnya pendapatan, pembayaran kas oleh pelanggan, piutang itu kan orang lain mengutang ke kita, punya utang ke kita. Jadi akun apa aja sih yang mempengaruhi piutang? Berarti ya pembayaran piutang. Atau bisa pendapatan, pembayaran kas oleh pelanggan gitu. Jadi piutangnya berkurang, kasnya bertambah. Ataupun pengembalian barang dari pelanggan. Nah gitu. Jadi nanti di dalam penelusuran audit, data dari akun-akun yang terkait ini akan diverifikasi lagi. Sehingga apa? Sehingga bisa menyatakan kebenaran jumlah saldo suatu akun tertentu gitu. Misalnya diketahui suatu kas ya.
Kas di dalam laporan keuangan di neraca biasanya. Nah, itu dilihat misalnya kasnya tertera sebesar 100 juta. Kemudian kita telusuri benar nggak kasnya itu ada di 100 juta. Apakah kasnya itu semuanya kas dan banknya itu dijadiin satu atau bagaimana? Padahal harusnya kas sendiri, kemudian kas di bank sendiri biasanya terpisah seperti itu. Kemudian kalau kas di bank itu dibutuhkan apa untuk kita menelisik, kebenaran, memverifikasi kebenarannya, yaitu dengan kita meminta rekening koran, ya kan. Saldo akhirnya berapa, sesuai nggak dengan yang di laporan keuangannya. Kemudian kalau kas yang ada di kantor, nah berarti kita harus melakukan stock of name, kita hitung satu persatu uangnya, yang ada di berangkas, yang ada di kasir kecil, ada di kasir besar, biasanya seperti itu kalau bank. Kalau bank itu ada kasir kecil di depan di tempatnya kasir, terus nanti ada berangkas lagi, gitu. Nah, itu dihitung apakah benar jumlahnya sesuai dengan jumlah kas yang ada di laporan keuangannya. Kalau udah benar berarti pencatatannya udah benar. Kalau salah ya berarti ada salah catat mungkin atau salah hitung. Begitu juga dengan piutang tadi. Benar nggak sih piutang perusahaan itu tertera 90 juta. Setelah kita telusuri, ternyata misalnya pada bulan Juni 2021 itu udah ada pelanggan bayar, tapi kok nggak dimasukin piutang, tapi kok nggak mengurangi piutang gitu loh. Ternyata ada salah catat misalnya, harusnya kan kas pada piutang gitu kan, kasnya bertambah, piutangnya berkurang, tapi dia salah catat. Misalnya aset pada piutang. Kita beli aset, misalnya kita beli barang pada piutang gitu misalnya, itu kan salah ya. Seharusnya piutang pada kas pada piutang, seperti itu. Kemudian teman-teman ada yang namanya siklus akuntansi dalam SIA. Oke, coba perhatikan gambar berikut ini. Kok nggak muncul? Nah, ini lebih dian ya, begitu ada bukti masuk, misalnya kita mau beli barang tadi nih, beli motor kendaraan, motor inventaris. Kemudian kita lakukan recording atau tahap pencatatan. Nah, tahap pencatatan ini berdasarkan apa? Harus ada bukti transaksinya, beli motornya secara cash, harus ada kwitansi dan sebagainya. Kemudian harus ada bukti pencatatannya, kemudian masuk ke jurnal umum. Berarti kendaraan pada kas, seperti itu. Lalu kalau kredit bagaimana jurnalnya? Kemudian masuk ke tahap penggolongan, classification. Itu masuk ke buku besar biar tahu pembelian atau total aset itu ada berapa sih? Kita bahas tentang aset ya kendaraan ya. Berarti kendaraannya ada berapa sih totalnya nanti kenapa diklasifikasikan? Karena supaya tahu nanti total asetnya per tahun itu ada berapa pembeliannya dalam 1 tahun. Kemudian ada tahap pengikhtisaran atau summarizing. Nah, di situ ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, kemudian ada jurnal penutup, ada menutup buku besar, yaitu menghitung berapa tadi jumlahnya. Kalau kita beli motor tadi berarti ada pembelian lagi nggak aset kendaraan gitu. Kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian ada jurnal pembalik. Nah, kalian harus pelajarin lagi ini fungsi-fungsinya untuk apa ya. Jangan sampai nanti ibu tanya di kelas, kalian pada nggak tahu. Kemudian yang terakhir ada tahap pelaporan atau reporting. Nah, yang terakhir ini, tahap reporting ini dibuatlah laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, gitu. Kemudian ada butuhnya biasanya cash flow, kemudian neraca dan sebagainya.
Jadi kalau kalian jadi auditor, kalian itu kerjanya bukan dari awal, ini kan satu ya, tahap satu, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Tapi dimulai dari tahap akhir, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kalian harus membaca dulu laporan keuangannya. Kebalik sama tugasnya accounting di kantor. Kalau accounting di kantor itu mulai dari pengidentifikasian, tapi kalau auditor itu biasanya langsung dari atas dulu, baru dicari bukti-buktinya ke bawah. Laba rugi, apakah benar labanya segitu? Kita cari lagi, ada salah catat nggak dia? Di jurnal pembeli ada salah nggak? Di sini ada salah nggak? Dan sebagainya. Jadi teman-teman, sistem informasi akuntansi ini nggak terlepas dari proses bisnis yang merupakan apa? Merupakan seperangkat aktivitas yang dilakukan oleh siapa? Oleh suatu bisnis untuk memperoleh, menghasilkan, serta menjual barang dan jasa. Nah, salah satu cara penting untuk mempelajari proses bisnis perusahaan adalah dengan berfokus pada siklus akuntansinya, transaction cycle-nya. Jadi siklus transaksi ini mengelompokkan kejadian yang terkait pada umumnya yang terjadi dalam suatu tertentu. Gitu. Nah, kalau dalam bisnis sendiri ada proses yang bisa disusun menjadi 3 siklus transaksi atau transaction cycle. Yang pertama adalah siklus pemerolehan atau pembelian. Acquisition atau purchasing cycle. Nah, kalau ini mengacu pada proses pembelian barang dan jasa. Karakteristiknya siklus ini nanti akan dibahas, Allah. Kemudian yang kedua ada siklus konversi atau conversion cycle. Kalau siklus ini mengacu pada proses mengubah sumber daya yang diperoleh menjadi barang-barang dan jasa. Siklus ya, siklus atau produksi. Ini sudah dibahas juga minggu kemarin. Kemudian yang ketiga ada siklus pendapatan atau revenue cycle. Bentar. Nah, revenue cycle ini mengacu pada proses penyediaan barang dan jasa untuk para pelanggan. Kemudian, teman-teman, ada siklus transaksi juga atau transaction cycle. Ini ada 5. Yang pertama, siklus pendapatan atau revenue cycle. Jadi, siklus ini itu mencakup tentang kegiatan penjualan. Kan siklus pendapatan ya, berarti gimana caranya mendapatkan income atau laba, yaitu dengan berarti kegiatannya apa? Penjualan dan penerimaan dalam bentuk uang tunai, gitu kan. Penjualan kan bisa cash sama kredit dan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Kemudian yang kedua ada siklus pengeluaran, expenditure cycle. Itu mencakup kegiatan pembelian dan pembayaran dalam bentuk tunai. Lawannya si pendapatan berarti di sini kita mengeluarkan uang, teman-teman. Kalau tadi kita menjual barang untuk mendapatkan uang, nah kalau di sini kita kegiatannya membeli barang. Membeli barang berarti kita mengeluarkan uang dong. Berarti dia masuk siklus pengeluaran dan pembayaran dalam bentuk tunai. Gitu. Oke, berikutnya adalah siklus penggajian SDM atau payroll cycle. Jadi di sini mencakup apa? Mencakup kegiatan mengontrak karyawan, kemudian menggaji karyawan. Gitu. Kemudian yang keempat ada siklus produksi atau production cycle. Berarti mencakup apa kalau di sini? Mencakup kegiatan mengubah bahan mentah dan bahan mentah menjadi bahan jadi untuk dijual, memproduksi. Kayak contohnya kemarin memproduksi kue bingke. Bahan-bahan mentahnya kayak tepung, telur, margarin dan sebagainya diolah.
Kemudian ada siklus keuangan. Nah, siklus keuangan ini jangan sampai nggak ada di transaksi bisnis. Jangan sampai teman-teman udah membuat pendapatan, pengeluaran, produksi, tapi lupa membuat financing cycle. Adanya pakai sistem ingat aja. Nah, itu susah banget kita merekap ya. Kita tahu berapa pengeluaran dan pendapatan kita itu susah di situ. Apakah kita laba atau enggak. Jadi penting banget ya siklus keuangan ini. Nah, berarti ini mencakup apa? Mencakup kegiatan untuk mendapatkan dana dari investor dan kreditor dan membayar mereka kembali, gitu. Maksudnya membayar mereka kembali, mereka kan nginvestin dana ke kita itu nggak cuma-cuma, kita harus punya komitmen untuk mengembalikan uang mereka dalam bentuk lebih kalau laba gitu kan. Makanya kita majukan perusahaan kita. Ya kali orang mau invest ke kita cuman mau nitipin aja, tapi ada sih, tapi kebanyakan orang kan investor, "Saya titipin dana sekian, jadi nanti dalam labanya itu misalnya labanya saya dapatnya berapa persen. Nah, itu akadnya harus jelas dulu di awal. Misalnya si investor dapat 40%, kita 60% gitu. Jadi dalam 100% itu dibagi aja. Misalnya untungnya 1 juta, kalau 40%-nya untuk si investor berarti 4 jutanya, misalnya untungnya 10 juta, berarti 4 jutanya untuk si investor, kemudian 6 jutanya keuntungannya untuk kita gitu. Berikutnya ada 4 siklus akuntansi pada SIA. Yang pertama adalah siklus pendapatan. Jadi di sini mencakup kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang atau jasa kemana, ke entitas-entitas lain, dan pengumpulan pembayaran-pembayaran oleh mereka ke kita. Karena kita hitungnya siklus pendapatan kan. Gitu, jadi ada kas masuk gitu. Pendistribusian barang dan jasa ke entitas-entitas lain, ya maksudnya untuk kita jual, untuk kita distribusikan mereka, kemudian mereka nanti membayar ke kita. Jadinya kita dapatlah pendapatan di situ. Yang kedua ada siklus pengeluaran. Nah, siklus pengeluaran ini mencatat apa? Mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang atau jasa dari entitas-entitas lain. Kalau tadi ke ke entitas-entitas lain, kalau ini dari entitas-entitas lain dan pelunasan kewajiban-kewajiban yang berkaitan. Misalnya kita ngambil barang tapi masih utang gitu kan di sini. Gitu, kas kita berkurang, utangnya juga berkurang. Berikutnya ada siklus produksi. Nah, kejadian apa yang ada di siklus produksi? Kejadian yang berkaitan dengan pengubahan sumber daya menjadi barang atau jasa yang siap kita jual gitu, tergantung perusahaan kita, perusahaan barang atau jasa. Kemudian ada siklus keuangan. Jadi di sini meliputi apa? Meliputi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan dan manajemen-manajemen dana modal termasuk kas, piutang, dan lain-lain. Jadi nanti tahu kalau ditanya apa aja 4 siklus akuntansi pada SIA. Jawabannya ini. Kalau ditanya siklus transaksi, ada ini gitu ya. Jadi selain kalian menghafal, kalian harus paham dulu materinya. Jadi selain siklus-siklus ini teman-teman, ada juga pernah dikenal yang namanya siklus gaji, siklus penjualan, siklus pembelian, siklus penerimaan kas, dan siklus pengeluaran kas gitu. Kemudian ada yang namanya siklus pengolahan data dengan komputer. Jadi teman-teman, proses pengolahan data itu dapat dikerjakan secara batch maupun real time. Kalau batch itu artinya
Maksudnya gini, bukti-bukti atau dokumen transaksi itu dikumpulin dulu dalam waktu tertentu, misalnya 1 minggu nih. Kemudian nanti baru dilakukan pemrosesan data transaksi ke dalam buku jurnal maupun buku besar. Jadi kita kumpulin dulu transaksi-transaksinya. Habis beli sapu, habis beli kendaraan, habis bayar utang, habis menerima piutang, itu kita kumpulin dulu dalam 1 minggu misalnya. Kemudian setelah itu kita baru lakukan pencatatan, recording, kita catat ke jurnal ataupun buku besar. Kemudian kalau secara real time artinya pada saat bukti-bukti atau dokumen transaksi diterima pada hari itu, saat itu juga langsung dicatat ke dalam buku jurnal maupun buku besar gitu. Kemudian ada tabel hubungan siklus bisnis, siklus transaksi, transaksi akuntansi, dan dokumen pendukung lainnya. Kalau kita lihat di sini, siklus bisnis, siklus transaksi atau ST, ini investasi modalnya ya. Siklus transaksi keuangan ditunjang oleh siklus atau sistem pengelolaan transaksi keuangan. Nah, aktivitasnya ada apa aja? Ada pengadaan, pengadaan barang gitu ya, pengadaan persediaan, atau peningkatan modal dari pemilik atau dari kreditur. Kemudian aktivitasnya yang berikutnya adalah menggunakan modal untuk aset produktif. Contohnya kayak properti, tanah, dan peralatan. Kemudian aktivitas lainnya atau transaksi akuntansinya adalah membuat laporan serta secara periodik ke pemberi modal gitu. Seperti yang Ibu bilang di minggu lalu, pemilik pemilik modal, pemberi modal atau kreditur itu perlu laporan keuangan kita, biar dia itu tahu uangnya itu sudah berkembang sejauh mana gitu. Jangan sampai dia memasukkan modal tapi dia nggak tahu perkembangan bisnisnya gitu. Dia kan udah nyimpen modal tapi nggak jelas apakah bertumbuh, apakah minus, dan seterusnya. Yang mengerjakan bagiannya siapa? Ya akuntansi dan keuangan. Dokumennya apa? Bukti penyerahan modal investasi, bukti pembelian aset produktif, kalau yang ini tadi kan harus punya bukti. Kemudian neraca dan rugi laba. Nah, neraca di sini bisa terlihat aset produktifnya ada berapa. Kemudian laba ruginya juga. Ini diperlukan untuk si kreditur tadi untuk ngelihat laba apa rugi sih perusahaan yang udah aku tanamin modal. Kemudian mau ngelihat modalnya dia juga bisa di laporan perubahan modal. Kemudian di arus sumber dan penggunaan dana, buku besar, jurnal, daftar akun. Nah, ini dokumen-dokumen pendukung lainnya. Jadi kalau di audit itu kita bisa telusuri sampai ke jurnal, sampai ke daftar akun. Mau ngecek bener nggak nih pembelian Pembelian kursi kantor satu set ini harganya 500 juta, bener nggak? Kita cross check ke tokonya, ternyata harganya nggak sampai 500 juta, ternyata harganya udah di-markup, awalnya cuma 300 juta. Nah, itu berarti terjadi fraud atau kecurangan. Nah, kita tilik-tilik lagi indikasinya apa, gitu. Jadi kalau jadi auditor harus jeli, sesuai dengan harga pasar nggak sih, barang yang udah dibeli sama perusahaan, gitu. Gitu juga kalau kita teman-teman jadi atasan, jangan sampai harganya di-markup jauh sama bawahan, tapi kalian nggak sadar, main tanda tangan aja, main ACC aja, gitu ya. Lanjutannya, kalau di bagian pengadaan ada siklus transaksi pengeluaran kan. Kan mau ngadain barang, berarti ada pengeluaran yang ditunjang oleh siklus atau sistem pengelolaan transaksi pengeluaran. Aktivitas ekonomi atau transaksi akuntansinya, berarti ada permintaan bahan untuk proses konversi dari bagian produksi. Terus kemudian apa yang dilakukan? Melakukan pemesanan bahan. Setelah itu baru menerima bahan. Kemudian pembayaran kewajiban kalau dibayar secara kredit. Ini bisa juga sih dibayar tunai, biasanya sebelum diterima udah dibayar dulu.
Dokumen-dokumennya apa yang perlu? Jadi sebagai accounting ini harus teliti, dokumennya jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada yang miss ya. Dokumennya ada surat permintaan pembelian barang, biasanya dari bagian produksi. Jadi kita bagian pengadaan itu nggak bisa main beli-beli barang aja, harus ada permintaan barang dulu dari bagian produksi, karena bagian produksi yang lebih tahu, barang yang dibutuhkan itu berapa, gitu. Kemudian kita melakukan order pembelian, kemudian ada yang namanya serah terima barang tanda terima barang, kemudian ada faktur dengan tanda lunas, artinya sudah kita bayar. Kemudian ada konversi. Jadi siklus transaksinya itu ditunjang oleh siklus atau sistem pengolahan transaksi konversi. Aktivitasnya apa? Persiapan pembuatan pesanan, permintaan material, penggunaan bahan baku dan overhead. Tahu ya overhead ya? Kemudian penggunaan tenaga kerja. Kemudian kalau udah selesai baru penyerahan barang. Bagian apa yang bekerja di sini? Di bagian konversi, yaitu bagian produksi. Dari mulai dia menyiapkan, permintaan material, penggunaan bahan baku, sampai ke barangnya udah jadi dan diserahkan. Dokumen-dokumennya yang diperlukan oleh bagian produksi ini apa aja? Yang pertama ada perencanaan dan pengendalian produksi, product planning and control. Kemudian ada surat permintaan pembelian, ada kartu biaya produksi, job order cost sheet, kemudian bukti penerimaan barang. Kan kita udah serahin barang nih, harus ada bukti penerimaan barang. Nah, ini penting banget ya, supaya bisa dilacak barangnya itu sampai mana dan tidak hilang barangnya. Jadi kalau kalian, menyerahkan barang jangankan di luar perusahaan ya, di dalam satu perusahaan yang beda divisi aja itu perlu serah terima barang kalau kalian ada serah terima barang. Misalnya dari bagian pengadaan ke produksi. Serah terima barangnya, eee, aku udah mengadain barang ini dan ini sudah diterima di bagian produksi, gitu. Misalnya pengadaan bahan baku, udah diterima di bagian produksi, bahan baku tepung misalnya. Nah, itu harus ada tanda terimanya, gitu. Untuk apa? Untuk dilacak nanti. Apakah benar yang dikerjakan oleh bagian pengadaan ini? Apakah barangnya menumpuk di bagian pengadaan? Apakah dia sudah mendistribusikan barangnya, bahan bakunya sesuai dengan prosedur ke bagian produksi? Kalau tidak, berarti ada penimbunan di sini. Mhm. Kemudian ada slip pembayaran gaji, bukti pengeluaran barang, dan sebagainya. Berikutnya ada siklus transaksi penerimaan yang ditunjang oleh sistem pengolahan pengolahan transaksi penerimaan. Jadi aktivitasnya ada apa aja? Ada menerima permintaan atau pesanan barang, kemudian dilakukanlah pengecekan barang ke gudang. Ada nggak nih barang yang siap dijual? Kalau ada, berarti barangnya siap kirim ke konsumen. Kemudian meminta pembayaran atau penagihan, gitu. Penagihan itu biasanya dilakukan kalau kita jual barang secara kredit. Biasa sales-sales atau produk-produk yang di toko-toko itu kayak gitu. Ada yang nggak dibayar cash. Kemudian menerima pembayaran atau cash. Bagian mana yang melakukan ini? Ya bagian penjualan. Dokumen apa yang harus ada? Ada order penjualan, status persediaannya, kemudian surat perintah pengiriman barang. Nih yang nomor 3. Kemudian slip pengiriman barang dengan tanda terima, kemudian faktur jualnya harus ada, faktur jual dengan tanda terima juga ada. Lagi-lagi ya, ini apalagi di luar perusahaan. Ini dari bagian penjualan ke toko misalnya. Harus ada tanda terima barang, penting nih tanda terima nih. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas adalah siklus pendapatan dan siklus
pemerolehan. Di siklus pendapatan ini, bentar ya macet. Jadi di dalam suatu organisasi, ini bisa berbeda ya. Bisa aja sama, yang mencakup bagian atau beberapa operasi yang akan Ibu jelaskan, gitu. Jadi nggak selalu ini jadi bahan acuan baku kalian begitu terjun ke perusahaan. Jadi disesuaikan lagi dengan bidang atau organisasi yang sedang teman-teman jalankan nanti. Kalau di siklus pendapatan secara umum, yang pertama adalah merespon permintaan informasi dari pelanggan. Maksudnya gini, jadikan permintaan informasi pelanggan ini bisa ditangani oleh siapa? Oleh tenaga penjualan. Nah, di beberapa industri itu bisa langsung diinput ke komputer atau peranti lunak gitu. Jadi produk-produknya itu bersifat kompleks, kemudian tenaga penjualannya itu punya peran penting teman-teman untuk membantu para pelanggan dalam memahami suatu produk perusahaan untuk memilih produk yang sesuai untuk si pelanggan tadi gitu. Namanya juga merespon permintaan informasi. "Oh Bang, saya butuh produk yang bisa melangsingkan dalam waktu 6 bulan," misalnya. Tapi bahan-bahannya harus sehat, harus ini, harus itu, dan sebagainya. "Oh, tahu saya, Bu, ini produknya." Misalnya seperti itu. Nah, bagian penjualan harus peka terhadap permintaan si konsumen. Kemudian yang kedua adalah membuat perjanjian dengan para pelanggan untuk menyediakan barang dan jasa di masa yang akan datang. Contoh dari perjanjian ini mencakup di dalamnya pesanan pelanggan untuk produk atau jasa, ataupun kontrak, biasanya dengan kontrak ya, antara perusahaan dengan pelanggan untuk menyerahkan barang atau jasa di masa yang akan datang. Nah, karyawan kuncinya siapa dalam fungsi ini? Yaitu staf pencatat pesanan dan tenaga penjualan. Misalnya, Ramadan Ramadan tahun depan nih misalnya, kita udah di-booking sama ini, sama dinas dinas ABC misalnya. Kita misalnya vendor vendor catering. "Kak, nanti tahun depan ini ya, saya pakai vendor catering-nya Kakak ya. Kakak, sediakan makanan, makanannya ini, dan itu untuk 1 bulan penuh," gitu, untuk buka puasa penuh gitu. Atau ada event misalnya 3 bulan lagi, "Kakak sediakan ini dan ini ya, untuk acara misalnya 7 hari 7 malam," dan sebagainya. Itu dengan perjanjian pelanggan ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyediakan jasa atau mengirim barang ke pelanggan. Nah, fungsi ini sangat penting nih teman-teman dalam proses pendapatan. Untuk jasa, karyawan kuncinya adalah si penyedia jasa tadi. Kemudian kalau untuk barang, karyawan kuncinya adalah siapa? Staf gudang, kan? Staf gudang dan pengiriman barang yang memerankan peran aktif. Gitu, mengirimkan barang. Barang itu kan biasanya dari gudang. Terus yang nganterin siapa? Drivernya, si pengirim barang. Kemudian berikutnya adalah menagih pelanggan. Jadi dalam hal ini perusahaan harus mengakui klaimnya terhadap pelanggan dengan mencatat piutang dan menagih pelanggan gitu. Jadi kalau biasanya kita drop barang ke suatu perusahaan-perusahaan, toko-toko pengecer misalnya ya, kita kan distributor misalnya distributor Indomie. Nah, kita, ecer barang kita nih di toko A, B, C, dan D. Nah, itu biasanya bayarnya tempo gitu. Terus kita catat, di toko Vina utangnya 5 juta, di toko Budi utangnya 10 juta. Nah, itu kita harus catat, terus kita harus lihat juga deadline-nya kapan harus ditagih gitu. Kemudian harus dilakukan penagihan piutang. Berikutnya adalah
Melakukan penagihan uang. Pada suatu waktu dalam siklus pendapatan, uang tunai ditagih dari pelanggan. Kemudian berikutnya adalah menyetorkan uang kas di bank. Kok nggak disimpan di toko aja Bu uang kasnya? Ya kali nggak was-was ya. Apalagi mau hari raya biasanya ada aja ya berita di sosial media, ada aja yang kehilangan gitu kan. Dan kalau perusahaan besar itu memang nggak nyimpannya di berangkas kantor internal teman-teman, dia tetap membutuhkan jasa bank gitu. Supaya apa ya? Supaya aman. Berarti pihak-pihak yang terlibat di penyetoran uang kas ke bank ini siapa? Yaitu kasir, biasanya kasir yang nyetor dan banknya itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah menyusun laporan. Jadi ada beraneka jenis laporan yang dibuat untuk siklus pendapatan. Contohnya mencakup daftar pesanan, daftar pengiriman, daftar penerimaan kas gitu. Next kita masuk ke siklus pemerolehan. Sama kayak siklus pendapatan tadi, siklus pemerolehan ini dari organisasi yang berbeda itu bisa berbeda juga gitu. Kita bahas yang secara umum. Yang pertama adalah mendiskusikan dengan para pemasok. Jadi sebelum melakukan pembelian, perusahaan harus menghubungi beberapa pemasok dulu untuk memperoleh pemahaman tentang barang dan jasa yang tersedia. Demikian juga penetapan harganya. Jadi harus tahu dulu nih, pemasok itu adanya barang apa, kita harus deal dulu harganya berapa, kita butuh paprika misalnya, paprika sekilonya berapa, oh 78.000, kita nggak deal, kita harus deal-deal-an dulu harganya gitu, harus tawar-tawaran dulu atau pokoknya harus deal deh. Kemudian kedua ada proses permintaan. Nah, dokumen permintaan yang meminta barang atau jasa untuk itu disiapkan oleh karyawan dan disetujui oleh supervisor gitu. Jadi karyawan dulu yang buat, nanti baru di-ACC nggak sama supervisornya. Kemudian permintaan pembelian ini digunakan oleh departemen pembelian untuk menempatkan pemesanan ke siapa? Ke pemasok gitu. Jadi data dari sini untuk ke pemasok. Yang berikutnya adalah membuat perjanjian dengan pemasok untuk membeli barang atau jasa di masa yang akan datang. Nah, ini kebalikannya yang tadi. Misalnya kita bilang sama supplier kita, sama pemasok kita 3 bulan lagi mau ada event nih, kita butuh balon, butuh kaos, kaosnya sekian lusin, balonnya sekian lusin misalnya. Kemudian kita butuh, apalagi ya, mmm butuh pita, butuh sebagainya untuk dekor dan sebagainya. Kita juga butuh kue misalnya, kita butuh tumpeng, nah tolong disiapkan ya gitu untuk 3 bulan yang akan datang. Nah itu biasanya harus ada tanda tangan kontraknya, harus ada kontraknya. Supaya apa? Supaya event kita nggak berantakan, udah 3 bulan, mendekati 3 bulan, tiba-tiba H-1, suppliernya tiba-tiba cancel dengan alasan yang tidak masuk akal maupun masuk akal. Otomatis apa, event yang udah perusahaan kita planning-kan itu harus gagal karena kecerobohan si pemasok tadi misalnya gitu. Jadi harus ada ininya dong, harus tanggung jawab dong dia. Gitu juga dengan kita, kayak yang tadi itu siklus pendapatan. Kita udah janji sama klien mau nyiapin event, mmm, 2 bulan yang akan datang misalnya, tapi tiba-tiba kita nggak menyanggupi. Nah, itu fatal banget tuh, kayak gitu ya. Sampai mana tadi ya? Sampai membuat perjanjian. Kemudian menerima barang atau jasa dari pemasok.
Jadi perusahaan perlu memastikan bahwa apa, bahwa barang-barang yang diterima dari pemasok itu udah benar-benar diterima dan dalam kondisi yang baik, dicek lagi. Apalagi untuk barang seperti sayur mayur, kayak, ada yang busuk nggak, terus barang-barang ATK ada yang pecah nggak gitu, barang pecah belah gitu kan, barang ATK ada yang sobek nggak dan sebagainya. Nah, biasanya teman-teman di perusahaan yang besar, unit penerimanya itu eee, yang terpisah bertanggung jawab dan penerimaan barang atas penerimaan barang. Jadi nanti departemen penerima barang menyampaikan ke departemen peminta barangnya gitu. Jadi ada khusus sendiri gitu, maksudnya. Ada khusus departemen yang menerima barang, memastikan bahwa barang yang diterima dari pemasok itu kualitasnya number one gitu. Next ada mengakui klaim atas barang dan jasa yang diterima. Setelah barang-barang tadi diterima, teman-teman, kemudian pemasok mengirimlah sebuah faktur gitu. Nah, fakturnya tadi harus dicek dulu akurat enggak tagihannya. Nah, di sini siapa yang mencatatnya? Ya, Departemen Hutang Usaha. Karena kan ini utang kan kalau udah ada faktur gitu. Hutang usaha mencatat faktur tersebut. Kemudian menulis faktur-faktur yang akan dibayar yang udah mau jatuh tempo. Nah, perusahaan biasanya itu memilih faktur-faktur yang akan segera dibayar itu menurut jadwal bagian utang tadi kan, bagian utang usaha tadi. Jadi harus rinci faktur mana yang udah mau deadline, udah jatuh tempo, jangan sampai kita kena denda dan sebagainya. Biasanya dilakukan secara berkala, nggak usah bulanan deh, mingguan aja. Kalau bulanan takutnya terlalu luas jangkauannya malah ada yang telat. Berikutnya yang terakhir adalah menulis cek. Setelah faktur-faktur dipilih untuk pembayaran, cek ditulis, tanda tangani, terus kirim ke pemasok. Ini kalau cara ngirimnya cek ya, cara bayarnya pakai cek. Jadi disesuaikan aja cara bayarnya itu pakai apa. Jadi teman-teman, kita harus kalau udah input data di SIA, Sistem Informasi Akuntansi di komputer, itu berarti kita punya arsip dong. Arsip yang harus andal gitu, yang harus bisa diverifikasi, kemudian dia bisa digunakan gitu ya. Jadi beda sistem informasi yang terkomputerisasi dengan sistem informasi akuntansi yang masih manual gitu. Kalau yang manual itu biasanya susah dicari, tapi kalau di komputerisasi itu tinggal kontrol F biasanya kan, tinggal searching, itu udah gampang banget dicarinya gitu. Jadi kebutuhan kita akan suatu data itu lebih cepat kalau terkomputerisasi. Tentunya ada plus minusnya ya. Jadi ada konsep-konsep penting nih mengenai file terkait dengan bagaimanakah data di organisasi dalam suatu sistem itu yang terkomputerisasi. Jadi ada konsep-konsep filenya nih, ada yang pertama namanya entity atau entitas. Jadi ingat ya, dicatat ya. Entity atau entitas itu adalah subjek tertentu tentang informasi apa yang disimpan, misalnya pelanggan, karyawan, terus apalagi pesanan penjualan gitu. Kemudian yang kedua ada file. Jadi ini tuh unit data ya mengenai satu entitas, misalnya nama karyawan, nama pelanggan gitu, nama pelanggannya siapa. Nanti deh kalau teman-teman udah terbiasa menggunakan Excel ini tahu, insyaallah. Kemudian record. Record itu seperangkat file ya yang saling berkaitan dari satu entitas. Contohnya, catatan dari arsip seorang karyawan dapat berisi file-file
seperti nama, underscore keluarga, nama, underscore depan, kemudian tarif, underscore gaji, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada file. Jadi kita ini kenalan dulu ya, kenalan sama nama-namanya dulu. Kalau file itu, tahu kan file itu apa? File itu seperangkat record ya, seperangkat record yang saling berkaitan. Contohnya nih, di sebuah arsip karyawan berisi record untuk setiap karyawan dalam organisasi. Recordnya tentang tanggal lahir dia, alamat, dan sebagainya. Kemudian ada transaction file. Jadi file transaksi ini menyimpan informasi tentang apa? Tentang kejadian. Contohnya sebuah file transaksi yang berisi informasi seperti tanggal pesanan, ya. Kemudian ada pelanggan yang menempatkan pesanan. Kemudian daftar pemasok, apalagi nilai uang penjualan, terus daftar utang, daftar piutang, dan banyak lagi ya. Berikutnya ada master file. Master file itu artinya file induk. Isinya apa? Isinya informasi mengenai entitas dari kejadian. Jadi file induk itu terdiri dari dua jenis informasi, teman-teman. Yang pertama ada data acuan sama data ringkasan. Berikutnya ada reference data atau data acuan. Jadi beberapa file dalam master file itu berisi data acuan yang menguraikan entitas. Jadi data acuan secara relatif permanen itu nggak bisa dipengaruhi oleh transaksi. Contohnya apa? Nama produk, nama pelanggan, dan alamat. Gitu. Yang dipakai untuk acuan. Kemudian berikutnya ada reference file atau file acuan. Oh sorry, tadi maksudnya Ibu reference file itu maksudnya file yang berisi data acuan yang diidentifikasikan sebagai acuan. Berikutnya ada summary data atau data ringkasan. Namanya juga data ringkasan, berarti data yang meringkas transaksi-transaksi di masa lalu. Contohnya, satu file persediaan nih bisa berisi file dari kuantitas. Kuantitas-kuantitasnya itu ada berapa. Jadi file ini tuh meringkas jumlah persediaan yang tersedia. Setelah memperhitungkan semua pembelian dan penjualan. Data ringkasan. Summary file-nya atau file ringkasan. File ringkasan itu tuh berisi data ringkasan yang diidentifikasi sebagai file ringkasan. Jadi teman-teman, ada dua jenis data penting dari file data. Yang pertama ada file induk atau master file yang akan kita bahas habis ini insya Allah, dan file transaksi atau transaction file. Jadi teman-teman, seorang akuntan itu, baik dia itu berperan sebagai perancang atau penilai, dia itu perlu mengetahui loh, informasi apa yang disimpan dan bagaimana pengorganisasiannya. Nah, para akuntan yang mengambil bagian di dalam proses perancangan perlu memahami dulu jenis-jenis file ini. Karena untuk apa? Karena nanti kalau ada terjadi perubahan yang dibuat pada sistem akuntansi, itu kan diterapkan melalui perubahan seperti perubahan di peranti lunaknya dan perubahan perancangan file data gitu. Nah, sebagai auditor juga perlu memahami file data perusahaan agar para auditor itu mampu mengevaluasi keandalan dari sistem yang menghasilkan laporan keuangan. Jadi di file induk atau file master
Jadi file induk ini tuh menyimpan data yang relatif permanen mengenai agen-agen eksternal, agen-agen internal, atau barang dan jasa. Contohnya, file persediaan, file pelanggan, kemudian file karyawan gitu. Ini hal-hal penting ya. File induk ini nggak menyediakan perincian mengenai transaksi-transaksi individual, teman-teman. Jadi data yang disimpan di file induk ini memiliki karakteristik sebagai data acuan maupun data ringkasan. Data acuan itu apa sih? Data acuan itu data deskriptif yang relatif permanen dan nggak dipengaruhi oleh transaksi. Sedangkan data ringkasan, kalau data ringkasan itu diubah ketika kejadian seperti pesanan dan pengiriman, perubahan file atau barang persediaan gitu. Berikutnya ada file transaksi atau transaction file. Jadi, file transaksi itu menyimpan data tentang kejadian. File transaksi itu biasanya teman-teman mencakup suatu file untuk tanggal transaksi. Terus umumnya juga mencakup barang dan jasa yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Contohnya kuantitas barang yang dipesan berapa. Jadi setiap kejadian memerlukan informasi harus dicatat, teman-teman, dalam sebuah file transaksi sesuai dengan jenis kejadiannya. Gitu. Intinya, apa inti dari pelajaran kita? Yaitu kita harus menulis apa yang akan dikerjakan dan kerjakan apa yang sudah ditulis. Gitu kalau jadi orang akuntan. Ini menurut siapa, Bu? Yang pasti bukan menurut Ibu ya, menurut Tata Sutabri. Jadi seorang akuntan itu, kalian nanti accounting itu harus mencatat segala transaksi-transaksi. Harus detail, jangan sampai ada satu transaksi pun yang miss dari kalian gitu. Jangan sampai ada satu faktur pun yang hilang. Jangankan satu faktur, jangan sampai ada satu angka pun yang hilang gitu ya. Beda 0,1 aja udah dicariin kalau jadi anak akuntan gitu. Jadi anak akuntan itu harus benar-benar mencatat segala transaksi, kemudian memposting, mengolah data untuk apa? Untuk supaya data yang udah diolah itu mampu memberikan informasi kepada para pengguna. Para penggunanya siapa? Bisa dari pihak internal maupun eksternal sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Itu kan pelajaran minggu lalu. Masih ingat toh? Oke, terima kasih Cuhanif. Do you have any question? Kalian bisa tanya langsung ke grup ya. Jadi Ibu pakai template free dari, kok lupa, apa sih namanya nih? Slides Go ini ya. Slides Go seperti Ibu nggak terima kalau ada template jadul-jadul gitu. Oke, silakan diringkas, kemudian dikumpulkan di e-learning. Waktunya nanti Ibu sampaikan di grup, insya Allah. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan pada saat jam perkuliahan. Oke, any question mengenai tugasnya dan sebagainya? Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, teman-teman. Jangan lupa khatamin Al-Quran minimal 1 juz. Kok 1 juz? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.